Keresahan warga Jakarta pada Anies, datang tanpa ayat, pulang tanpa mayat. Ini kadang saya heran juga melihat problem solving skill ala Anies Baswedan ini. Subsidi itu kan di hilir, sementara permasalahan ada di hulu. Jadi masalahnya di hulu, kok solusinya malah di hilir. Tapi yang jelas, subsidi itu kan populis. Ya memang begitulah Anies. Sama seperti pidatonya di depan kader PKS, berbicara keadilan, mengakses air bersih. Keren ya. Pidato Anies ini semakin menegaskan bahwa Anies memang hebat berkata-kata, tapi nggak becus bekerja. Pencalonan Anies ini aja sudah ada yang tarik biaya, jangan-jangan. Sudah ada bisa ancam-mengancam kepada orang-orang tertentu. Nah, nanti kalau Anies terpilih, kamu nggak dukung saya sekarang ini. Jadi Anies belum dapat apa-apa, tapi para pendukungnya sudah dapat mungkin. Abang yang ngomong loh ya. Loh mungkin, kita kan pengalaman. Orang-orang yang memang die hard untuk mendukung satu calon, itu biasa didekati oleh para pemilik modal kan. Bisa saja juga dalam hal ini terjadi seperti itu. Dengan karakter politiknya yang dianut oleh Pak Anies, itu memungkinkan Cukong mendekat. Cukong ini kan ada yang kelas menengah juga, dan itu kan banyak. Mengharapkan kalau Anies jadi presiden dia menjadi besar misalnya. Kan harapan mereka. Tapi kan kita mengharapkan bahwa siapapun menjadi presiden nanti, itu kan kita harapkan mereka inilah yang akan mengendalikan oligarki. Atau malah lebih parah, jangan-jangan ya, ada kesan Anies ini dikerubuti pendukungnya itu hanya settingan doang. Bisa jadi. Nih lihat foto ini. Nah, kemarin katanya Anies itu dikerubungi ratusan ribu pendukung. Ternyata itu cuma angle atau sudut pemotretan. Aslinya sih ya nggak nampak ada kerumunan yang masif, ya biasa aja. Nah, yang menarik adalah kemarin sampai hari ini itu tersebar video Anies turun dari pesawat. Pidato Anies saat deklarasi datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Direspon netizen, datang tanpa ayat, politisasi agama. Pulang tanpa mayat, tak berguna. Datang tanpa ayat, pulang tanpa mayat, jadi penilaian netizen pada Anies. Lompatan pembangunan yang diharapkan pasca Ahok nyatanya kandas di tangan Anies. Ayat dan mayat menjadi catatan hitam sejarah Pilkada DKI Jakarta, goresan buruk yang telah ditoreh Anies dan sulit dilupakan. Netizen ingat betul dari pengeras cacian membakar emosi, disuarakan menolak sholatnya jenazah menjadi klimaks kebencian di luar akal sehat. Ada pula gerakan subuh berjamaah, asupan kebencian di hari Minggu setiap pagi. Emosi terus dibakar sejak awal. Warga memulai aktivitas hingga sulit mencari masjid yang sejuk beribadah. Tak aneh jika datang tanpa ayat, pulang tanpa mayat. Begitu melekat di benak warga Jakarta yang majemuk pada sosok Anies Baswedan. Netizen ingat betul dari pengeras cacian membakar emosi, disuarakan menolak sholatnya jenazah menjadi klimaks kebencian di luar akal sehat. Ada pula gerakan subuh berjamaah, asupan kebencian di hari Minggu setiap pagi. Emosi terus dibakar sejak warga memulai aktivitas hingga sulit mencari masjid yang sejuk beribadah. Tak aneh jika datang tanpa ayat, pulang tanpa mayat. Begitu melekat di benak warga Jakarta yang majemuk pada sosok Anies Baswedan. Pidato Anies saat deklarasi datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Direspon netizen, datang tanpa ayat, politisasi agama. Pulang tanpa mayat, tak berguna. Datang tanpa ayat, pulang tanpa mayat, jadi penilaian netizen pada Anies. Lompatan pembangunan yang diharapkan pasca Ahok nyatanya kandas di tangan Anies. Ayat dan mayat menjadi catatan hitam sejarah Pilkada DKI Jakarta, goresan buruk yang telah ditoreh Anies dan sulit dilupakan. Netizen ingat betul dari pengeras cacian membakar emosi, disuarakan menolak sholatkan jenazah menjadi klimaks kebencian di luar akal sehat. Ada pula gerakan subuh berjamaah, asupan kebencian di hari Minggu setiap pagi. Emosi terus dibakar sejak
Warga memulai aktivitas sehingga sulit mencari masjid yang sejuk beribadah. Tak aneh jika datang tanpa ayat, pulang tanpa mayat. Begitu melekat di benak warga Jakarta yang menjemuk pada sosok Anies Baswedan. Datang tanpa ayat, pulang tanpa mayat, jadi penilaian netizen pada Anies, lompatan pembangunan yang diharapkan pasca Ahok nyatanya kandas di tangan Anies. Ayat dan mayat menjadi catatan hitam sejarah Pilkada DKI Jakarta, goresan buruk yang telah ditoreh Anies dan sulit dilupakan. Baik sahabat sekalian, itulah sebuah video yang coba direaksi pada kesempatan kali ini. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Anies Baswedan ketika maju di Pilgub DKI Jakarta beberapa tahun lalu, ada satu semboyan atau tagline yang kurang baik, yang kurang bagus untuk didengar, yakni tentang ayat dan mayat. Dan itu menjadi torehan